Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa channel Aswaja Center MBCNO Kecamatan Tumpang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan umur panjang untuk bisa menikmati hadirnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kuantitas yang cukup dan kualitas yang cukup pula. Para pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan satu tema tentang pendidikan karakter di dalam agama Islam. Tentu kita semuanya adalah warga atau kaum muslimin yang ingin atau mendambakan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan anak-anak yang berakhlakul karimah serta anak-anak yang memiliki ilmu, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, khususnya dari sisi orang tua itu anak-anak kita yang bisa mendoakan kepada kita semuanya sebagai orang tua, baik ketika kita masih berada di dunia, lebih-lebih nanti ketika kita sudah berada di alam barzah atau di alam akhirat nanti ya. Nah, itu harapan kita bersama. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya pendidikan anak-anak kita, ya, pendidikan agama, pendidikan karakter dan pendidikan akhlakul karimah. Para pemirsa, berbicara tentang pendidikan karakter, pendidikan itu adalah upaya sistematis untuk merubah perilaku, merubah kebiasaan, merubah apa saja ya, dari semula yang tidak baik menjadi lebih baik, dari semula yang tidak tahu menjadi mempunyai pengetahuan atau mempunyai kecerdasan atau mempunyai keterampilan. Itu adalah proses pendidikan. Kemudian karakter itu kalau kita runut dari sisi lughah atau dari sisi bahasa, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasen, yang artinya mengukir atau to mark atau membentuk pola, sehingga membentuk sebuah pola tertentu yang kita inginkan. Itu adalah karakter atau karasen. Sehingga pendidikan karakter itu sendiri adalah mendidik anak-anak kita, anak cucu kita, murid-murid kita, santri-santri kita itu seperti mengukir. Mengukir itu adalah gambar yang diukirnya itu akan sulit untuk hilang. Gambar yang diperoleh dengan ukiran-ukiran itu tidak akan mudah hilang, jadi akan membekas. Inilah karakter itu ya, jadi cirinya seperti itu. Nah, proses pendidikan karakter itu harus dengan cara pembiasaan, kemudian dibentuk dengan kedisiplinan dan keteladanan, sehingga kalau ingin anak-anak kita itu punya karakter yang baik, punya akhlakul karimah, nah itu harus
dididik oleh guru yang betul-betul bisa mengarahkan anak-anak kita, memberi contoh kepada anak-anak kita, contoh yang baik-baik. Ini pentingnya di sini. Sehingga dengan karakter itu anak-anak itu mempunyai sikap tawadu, anak-anak yang punya tanggung jawab, anak-anak yang sabar, anak yang sederhana, penuh dedikasi, apalagi itu ya, yang jujur, yang bermartabat, yang istilahnya sekarang baik hati, tidak sombong. Nah, itu adalah jenis-jenis dari pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter di dalam Islam itu tidak jauh beda dengan pendidikan akhlak atau akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini yang kita harapkan kepada anak-anak kita, menjadi anak-anak atau murid-murid atau para santri yang punya akhlakul karimah, punya pendidikan karakter yang baik sekali. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter itu anak-anak kita menjadi anak-anak yang manut, yang taat, yang tidak banyak membantah, yang sopan santun dalam berbicara, kemudian punya pola kebiasaan-kebiasaan yang baik, sholatnya teratur, istiqomah, baca Qur'annya istiqomah. Ini adalah bagian dari karakter anak-anak kita. Sehingga kalau mereka itu sudah waktunya sholat, mereka itu akan sholat dengan sendirinya, tidak usah diperintah-perintah, tidak usah disuruh-suruh. Ini adalah bagian dari pendidikan karakter yang sangat baik sekali. Nah, ini seperti tadi saya katakan, untuk bisa mendapatkan anak-anak didik, siswa dan para santri yang punya karakter yang good karakter atau karakter yang baik itu perlu ada proses pembiasaan dan keteladanan. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau anak-anak kita di samping sekolah formal itu kita masukkan ke pendidikan pesantren atau di pondok pesantren yang di sana sudah sangat teruji tentang pendidikan karakternya, pendidikan akhlaknya. Sehingga kalau anak-anak kita mungkin sekarang untuk berbicara kepada orang tuanya itu biasanya ngoko atau pakai bahasa Indonesia. Nah, mungkin dari pondok nanti akan bisa berubah. Anak-anak kita yang biasanya ngoko bisa berbicara dengan bahasa Jawa yang halus, yang baik kepada orang tua, kepada orang lain. Nah, ini hasil nyata daripada pendidikan karakter. Ini adalah hasil dari keteladanan guru-gurunya, bapak-bapak kiainya. Itu di pesantren. Di sekolah juga seperti itu ya. Jadi sekolah itu bisa juga pendidikan karakter itu dipupuk sebaik mungkin di pendidikan formal. Mulai dari TK, RA, MI, SD, MTS, SMP, SMA, SMK, MA. Nah, ini Bapak Ibu guru harus bisa membuat sistem supaya pendidikan karakter itu bisa diterapkan di lembaga-lembaga itu, sehingga di samping anak-anak pinter, tetap cerdas, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik, punya akhlakul karimah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya karakter, orang yang punya akhlakul karimah, itulah orang yang bisa yang disebut sebagai manusia seutuhnya. Gitu. Sementara orang yang tidak punya akhlak, tidak punya karakter yang baik atau good karakter itu bisa disamakan dengan binatang. Jadi bisa disamakan dengan binatang. Jadi orang yang tidak punya budi pekerti, orang yang tidak punya akhlak itu bisa disamakan dengan binatang. Jadi derajatnya rendah. Sehingga alangkah ruginya orang itu pinter, cerdas, punya kemampuan tinggi tetapi tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti. Itu di mata masyarakat dan di mata Allah itu tidak ada nilainya. Gitu. Sekarang ini
dunia kerja, dunia industri, masyarakat manapun itu sangat membutuhkan anak-anak yang punya karakter yang baik, yang bertanggung jawab, anak-anak yang sopan, anak-anak yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Oleh karena itu, kalau kita mau berhasil di dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang santun, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkarakter yang baik, kita bisa meniru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri itu punya sifat yang sudah kita kenal, misalnya sidik, amanah, tablek, fatonah. Ini adalah pokok-pokok karakter yang bisa kita suri teladani ya. Sidik itu adalah benar. Ya, sidik itu berarti benar. Selalu berbuat yang benar. Kemudian menganjurkan yang benar. Ya, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu sidik. Amanah itu dapat dipercaya ya, jujur ya. Jadi ini adalah perilaku karakter yang sangat utama ya, jujur, dapat dipercaya, tidak mudah pelin-pelan, kalau janji ditepati, kalau punya kewajiban amanah dilaksanakan. Nah, ini adalah bagian dari karakternya baik. Sidik, amanah, tablek. Tablek itu menyampaikan maknanya. Tapi dalam hal ini mungkin juga kalau dari sisi karakter itu adalah komunikasi yang baik. Ya. Komunikasi yang baik kepada orang yang sopan santun, yang bisa dipahami, kemudian menenteramkan, menyenangkan. Itu. Jangan sampai kita bicara kepada orang lain itu justru akan orang lain itu tersinggung, justru orang lain itu sakit hati. Ini tableknya di situ kita bisa buat tauladan dari Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas ya, pandai. Ini mungkin dari sisi IQ atau apa ini yang juga kita perlukan. Tetapi kalau kita mau mencontoh fatonahnya Rasulullah itu luar biasa. Ya, jadi kita berhadapan dengan persoalan apapun kita tidak mudah putus asa. Dengan sepelit apapun persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa menyakiti hati orang lain. Ini adalah buah kecerdasan. Pernah kita lihat dengar sejarah dalam tarikh itu disebutkan bahwa ketika Rasulullah diminta untuk menyelesaikan pertikaian golongan-golongan dari kaum Quraisy itu yang semuanya ingin meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Dari sisi banyak suku-suku yang semua berebut ingin meletakkan Hajar Aswad itu ke Ka'bah masing-masing. Nah, yang satu mau, akhirnya bentrokan. Oleh karena itu disinilah kecerdasan Rasulullah itu ya, untuk mencari solusi yang terbaik sehingga dari kabilah-kabilah itu mereka menerima. Nah, dengan cara Rasulullah mengambil kain, kemudian tiap-tiap kepala sukunya disuruh memegang kainnya, kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di kain itu. Nah, selesailah sudah. Ini adalah contoh daripada kecerdasan Rasulullah. Para pemirsa, sebagai akhir daripada pengajian pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwa pendidikan karakter yang intinya itu adalah baik hati, jujur ya, pemalu, lemah lembut, rendah hati, sederhana, memudahkan, selalu tersenyum, punya tanggung jawab yang baik. Ini adalah pokok-pokok daripada pendidikan karakter. Sehingga orang yang punya hal demikian itu, istilahnya adalah orang yang punya akhlakul karimah. Akhlak itu menurut Ibnu Maskawih itu diartikan sebagai halun nafsi da'iyatulaha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ruyatin. Ini adalah kesimpulan akhlak itu adalah orang yang punya gerakan-gerakan batin ya,
apa namanya ini, haliyah daripada nafsu ini, jiwa kita ini, keadaan jiwa kita ini yang selalu menyumberkan atau menyebabkan terhadap perilaku yang kita kerjakan dengan cepat, kita kerjakan dengan spontanitas tanpa adanya pikir panjang, ya, tidak banyak berpikir yang terlalu dalam, itu cepat kita kerjakan. Itu yang mungkin sekarang kita bisa menyebutnya dengan refleks, ya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, kalau kita sudah punya akhlak yang baik itu, maka secara refleks yang keluar itu yang baik-baik. Perkataan itu akan keluar perkataan yang baik-baik, tidak keluar yang perkataan yang kotor, yang jelek. Kalau ada misalnya teman kita meninggal itu, kita spontanitas akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada misalnya sesuatu yang menakjubkan, refleks kita mengatakan subhanallah, masya Allah. Itu refleks, nah, tidak pikir panjang, kita sudah pikir. Nah, coba perhatikan kalau kita tidak punya good karakter tadi, spontanitas mungkin perkataan kita akan timbul sesuatu yang jelek-jelek. Mungkin hewan-hewan kita sebut semua, anjing, asu, kambing, ya keluar semua jadinya. Ini adalah bagian dari pendidikan akhlakul karimah. Oleh karena itu dalam surat Al-Ahzab disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu suatu uswah hasanah, uswah yang baik yang perlu kita contoh, ya, perilakunya, aspek-aspek kehidupannya, sehingga ini perlu kita didik kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita akan mempunyai karakter jiwa punyai kebiasaan-kebiasaan yang meniru Rasulullah SAW. Para pemirsa, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada orang tua. Mari kita bersama-sama berupaya untuk mendidik anak-anak kita ini supaya menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik, yang good karakter atau yang disebut dengan akhlakul karimah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solihah dan punya akhlakul karimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.